Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sudah terlanjur saya janji sehat kekan. Siap ya. Jadi kan hari yang menjawab. Nah, kenapa masih pun jalan-jalan toh, masa jalan-jalan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Wal-'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati ketua pimpinan daerah beserta seluruh jajaran yang sempat hadir, pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Barebe beserta seluruh jajaran baik tingkat ranting maupun tingkat ortom. Kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kami dari jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah sangat bersyukur ya, dengan inovasi kegiatan yang dilakukan oleh cabang Barembing. Jadi ketua cabang Barembing ini usianya bisa tua, tapi inovasinya tiada henti. Ya. Beliau senior kita, sesepuh kita yang berjiwa muda, ya, berjiwa muda. Saya sebagai wakil ketua, koordinator 3 majelis, salah satunya majelis tabligh, sangat bersyukur dengan ini. Sangat bersyukur dengan ini, dan ini akan kita lakukan di seluruh cabang. Ya, akan kita lakukan di seluruh cabang. Ya. Saking gembiranya saya, tadi malam saya membuat undangan khusus untuk seluruh pimpinan di grup pimpinan untuk sama-sama membersamai dan menggembirakan acara ini. Ya, saking gembiranya saya. Karena inilah sesungguhnya misi Muhammadiyah, bertabligh. Yang pertama itu mau bergerak ke lapangan untuk lebaran Muhammadiyah, Pak. Riola anak-anak tahu apa njolak pasar Taibende. Iya. Alhamdulillah kama-kaman nes. Ilmu semakin terbuka luas ya, saudara kita belajar di Makkah, di Madinah, kembali menyatakan benar itu gerakan Muhammadiyah. Selama tidak hujan lebih utama di lapangan. Rukun khutbah itu satu, membuka dengan pujian. Pujian itu bisa alhamdulillah, bisa yang seakar dengan kata alhamdulillah, ahmaduhu, nahmaduhu, ya. Yang jelas intinya adalah pujian kepada Allah. Dalam Muhammadiyah termasuk khutbah lebaran itu dibuka dengan alhamdulillah. Iya, karena para ulama tarjih belum menemukan dalil khusus khutbah Id dimulai dengan takbir. Tapi dalam manhaj tarjih, 16 pokok manhaj tarjih, salah satunya adalah Muhammadiyah mengambil pendapat sesuai dengan dalil-dalil yang ada, yang
dipandang paling kuat tanpa menyalahkan yang lain. Jadi kita tidak menyalahkan yang memulai Allahu Akbar, ya itu dalam manhaj tarjih kita. Tapi kita mengambil yang jelas dalilnya. Ya, misalnya kullu kalamin la yubada bilhamdilillah fahuwa ajzam. Seluruh perkataan yang mulia tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka dianggap tidak sempurna. Khutbah, sambutan itu semua adalah ya perkataan yang mulia, maka dimulai dengan alhamdulillah. Bahkan dalam hadis Nabi memulai khutbahnya dengan alhamdulillah. Jadi ini rukun pertama dalam mazhab Hambali dan Syafi'i sama. Khutbah dimulai dengan alhamdulillah atau sesuatu yang semakna dengan itu. Ya, nahmaduhu, ahmaduhu dan seterusnya. Rukun khutbah kedua dalam mazhab Syafi'i dan Hambali adalah membaca syahadat. Ya, membaca syahadat. Ya. Kemudian syahadat ini ada dua, ada yang mutlaka dan ada yang mukhtasah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam tuntunan salat menurut tarjih yang ditulis oleh Dr. Haji Agung Danarta, Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menguraikan beberapa doa tasyahud. Jadi tasyahud itu sama dengan syahadat. Iya, jadi iya jinjo tasyahud, iya jinjo syahadat. Anggapan ini karena doa tahiyat, karena atau gerakan tahiyat karena awal doanya at-tahiyatu lillah. Kenapa dikatakan doa tasyahud? Karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam buku itu ternyata baik yang pakai wahdahu la syarikalah ataupun yang langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dua-duanya sahih. Iya, dua-duanya sahih. Boleh pilih salah satunya. Rukun khutbah yang ketiga adalah salawat. Salawat menyebut nama langsung Muhammad itu disepakati kebolehannya. Sedangkan yang hanya menggunakan isim dhamir itu ada istilah. Ada yang mengatakan tidak sah dan ada yang mengatakan sah. Kalau begitu lebih bagus diambil yang ittifaq dan menghindari yang istilah. Jadi salawat itu kan kalau saya pelajari Pak, sepertinya bertingkat-tingkat. Kalau duduk-duduk kedengar nama Nabi, salawatnya boleh memilih sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli dan seterusnya. Tetapi kalau dalam khutbah harus menyebut nama Muhammad. Tidak mencukupi hanya dhamir. Tidak mencukupi hanya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mencukupi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu tidak mencukupi sebenarnya kalau dia khutbah. Harus disebut nama Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kalau sudah ada di depannya baru boleh ada isim dhamir. Tidak boleh hanya isim dhamir, tidak ada kata Muhammad. Itu kalau khutbah. Kalau di dalam salat saya perhatikan sepertinya, apalagi kita di Muhammadiyah, salawat yang dibaca dalam salat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Ya, jadi tambah ketat, ya, tambah berkembang, ya, salawat Ibrahimiyah.
Ya, salawat yang ada kata Ibrahimnya. Jadi baik kita yang baru maupun yang lama terus introspeksi diri, merilis kembali khutbah-khutbah kita. Apakah khutbah saya ini dalam bersalawat selalu menyebut nama Nabi Muhammad atau hanya menggunakan isim dhamir? Ya, isim dhamirnya kan hi ya dan sebagainya. Iya, siap. Jadi kalau saya kita ini para khatib Muhammadiyah lebih bagus ambil yang paling lengkap, tanpa menyalahkan pendapat lain, ya, tanpa menyalahkan pendapat lain, ya. Selanjutnya, jadi ini salawat. Rukun pertama, kedua, ketiga, ya, itu pujian kepada Allah. Itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Syahadat khutbah pertama dan khutbah kedua. Salawat khutbah pertama dan khutbah kedua. Al-wasiyah lit-taqwa khutbah pertama dan khutbah kedua. Membaca ayat di salah satu khutbah. Mendoakan kaum muslimin di salah satu khutbah. Iya. Kalau perbedaannya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali di doanya. Kalau mazhab Syafi'i mendoakan kaum muslimin itu rukun. Kalau mazhab Hambali bukan. Jadi bedanya saya dekat antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Iya. Kalau kental Syafi'iyahnya, kita lupa mendoakan kaum muslimin dianggap tidak sah. Iya. Dan doa untuk kaum muslimin tidak mencukupi doa dunia, tapi harus doa akhirat. Iya, harus doa akhirat. Tapi boleh ikut doa dunia, tapi tidak mencukupi hanya doa dunia. Tapi andaikan doanya hanya untuk akhiratnya, maka rukunnya sudah terpenuhi. Iya, jadi doa untuk kaum muslimin itu adalah tidak mencukupi hanya doa dunia. Kan ya Allah, Pak jadi sarjana, Pak jadi profesor Ki, Pak jadi apa? Tetapi harus doa akhiratnya. Selamatkanlah dari api neraka. Berilah ini, ya. Doa yang paling umum, Allahumma ghfirli wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan sudah Allahumma ghfirli. Nah, itu sudah dianggap dunia akhirat itu sah. Ya, itu sah. Ya. Nah, inilah rukun khutbah. Ya. Sebenarnya saya mau membuat slide, tapi kadang juga orang sudah tidak terlalu suka slide, tidak memperhatikan penceramanya, yang mau menjelaskan ini foto dari balap pindah wajah. Iya, jadi kan nyari-nyari ini jelas foto, memperceritakan kira kadang dari balap pindah wajah. Apalagi tadi malam saya menutup safari dakwah saya di perbatasan Botomaranu, ya, sehingga saya tidak punya waktu untuk itu. Nah, ini pun masih ada por PGRI nampaknya pokok-pokok kuku baru dari kuku, jadi saya belum sempat menulis. Tapi ke depan ini karena Ustaz Sardan menambah satu wewenang saya, maksudnya beliau pimpin sidang dan hasil sidangnya menambah satu wewenang saya, maka saya akan mati-matian ini untuk majelis tabligh ini. Insya Allah kita semua ya harus memperlihatkan ijabil tajdidil aslah. Jadi memang NU Muhammadiyah itu harus saling menjaga. Ya, kalau ada orang yang mengesankan saudara kita di NU titiknya lebih
konsen muhafadah ala qauli sholih, ya Muhammadiyah ijab ila tajdidil aslah. Sepertinya dua-duanya itu bisa digabung, Pak. Muhafadah ala qauli sholih, yang lalu dan baik tetap dijaga, dirawat dengan baik, ya. Ijab ila tajdidil aslah, tapi kita harus punya pembaharuan, Pak. Ya, pembaharuan. Kenapa? Karena zaman berubah. Puna sererot tak jarang, sererot kasapeda, tawak kepalang riba nih, ikan kasapeda jadi, ini, ya. Jadi, iya. Selanjutnya, ini rukun yang harus kita perhatikan. Ya, inilah rukun-rukun yang harus kita perhatikan. Ada yang saya belum jelaskan tadi, membaca ayat. Membaca ayat di salah satu khutbah itu harus ayat yang memiliki makna yang komprehensif. Tidak boleh satu ayat tapi tidak memiliki makna komprehensif, tapi butuh bayan, taksis, takyid oleh ayat-ayat selanjutnya. Ya, tidak boleh. Jadi misalnya ya amma yatasaalun, kan masih dijelaskan selanjutnya. Apalagi ayat-ayat yang bisa bermasalah kalau hanya sepenggal. Dulu ketika saya masih kuliah, masih S2 dulu, ada dosen saya profesor mengatakan, nangkanya cerita Nabi Abu Nawas. Anja tahu kami sembahyang, Abu Nawas tidak kami sembahyang. Jadi ini dekat ini jadi ustaz ke Abu Nawas. Maki sembahyang, nanakan Abu Nawas ini kentu tidak aku sembahyang sesuai dengan firman Allah. Fawailun lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Ya, jadi ayat menjawab Allah. Ya, jadi ayat yang dibaca adalah ayat yang memiliki makna komprehensif. Ya, kalau saya itu Pak khutbah Jumat, rata-rata saya baca wal as. Ya, dengan ayat yang berhubungan dengan apa yang akan saya angkat. Iya. Para ulama kita mengatakan, andaikan manusia mengetahui makna surah Al-As, maka itu telah mencukupi buat nasihat baginya. Iya. Jadi ayat dibaca di salah satu khutbah dan ditekankan di khutbah pertama. Ya, ditekankan di khutbah pertama. Pujian di kedua khutbah, syahadat, salawat, wasiat, takwa itu di kedua khutbah. Ya, baca ayat, doa untuk kaum muslimin itu di salah satu khutbah. Ya, demikian penggarisannya. Ya. Kemudian kita di Muhammadiyah, kalau khutbah Jumat sama dengan saudara kita yang lain 2 khutbah. Tapi kalau khutbah Lebaran, saudara kita itu 2 khutbah, kalau kita cuma 1 khutbah. Ya, jadi kita di Muhammadiyah Lebaran itu khutbahnya cuma 1 khutbah. Cuma biasa saya kalau khutbah di bukan daerah Muhammadiyah, saya bukan cukupkan 2 khutbah, tapi itu doanya kan dimulai juga alhamdulillah. Jadi nyetok nyeron akan berarti khutbah kedua ya padahal dia doa. Iya, seperti itu. Jadi mengesankan, ya padahal ya tetap 1 khutbah. Ya seperti itu. Iya. Saya kira ini penjelasan awal dan bagus kita kembangkan. Ya bagus kita kembangkan. Ya, dengan tanya jawab. Ya, kalau ada yang ingin bertanya,
kita di sini bukan satu, bukan dua, ya, tetapi ada beberapa asatis kita. Ya. Saya kira ini sebagai pengantar. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, bisa. Iya, Ustaz. Nah, ini namanya sama dengan saya, Ustaz Rizal. Ya, dengar deh. Iya, disilahkan Ustaz. Waalaikumsalam. Ada mana si Haji saya mau isi dulu di Barumbu. Iya, saya. Ustaz, Jadi tenak ikan. bah, salah. Iya. Iya. Makasih banyak pada yang iya. Saya kan. Oh, masa aja ini. Pak Ustaz, saya mau tanyakan tentang masalah tasawuf tadi pada bacaan sholat. Mungkin saya yang mau saya tanyakan itu tentang masalah bacaan tasawuf awal. Ada juga yang membaca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di waktu saya sekolah di SMP itu rata-rata di pendidikan agama sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi baik ya. Iya. Jadi ya anu dia mana si Haji ya dari sini. Oh iya. Tapi yang perlu mau kayak bapak apa di sana nggak itu saya lihat itu tapi kalau ada kompor banyak. Terus ada juga yang membaca tasawuf itu mulai bacaan tahiyat pertama sampai akhir innaka hamidum majid. Kemudian datang doa Allahumma inni qara'tu syukuran katsira wa la yashkuruna illa anta faghfir. Yang ini saya tanyakan yang manakah sebenarnya yang ada betul-betul dalilnya untuk tasawuf awalnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kita cukupkan 3 supaya ya, saya bukan tanya jawab ini biasa kalau jam begini mulai ngantuk. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada yang mengantuk. Saya lihat perhatiannya sangat bagus, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Disilahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah suatu peristiwa yang nyata. Khutbah Jumat bukan karena kebetulan saya hadir di tempat itu, saya hadir tapi jauh dari mimbar. Khatibnya pada saat mau khutbah kedua dia langsung turun, tidak mengambil khutbah kedua. Aku regora. Terjadi di masjid di Al-Hidayah. Ini spontan ini, apakah saya benar? Ini apakah memang ada memang begitu? Hanya satu khutbah, hanya pertama. Khutbah Jumat ini ya. Khutbah Jumat. Ya. Ciri-ciri orangnya adalah pakai tongkat. Iya, itu ciri-cirinya orang itu, saya tidak tahu namanya siapa. Saya tidak tahu. Nah, aku karena bila baturian semua. Ustaz. Hilap. Tidak ambil khutbah kedua. Aneh tukang kamu kalau sentongin akam. Oh enak, dia perlu kamaki. Jadi kamu mamin istana. Nalle khutbah kedua. Jadi tetap lanjut kamatnya. Nampak lanjut nalle khutbah kedua. Pemutir nama. Kami jadi lebih kita asam Jumat. Berdekati menjadi ustaz kan. Anu ustaz kan menggebu-gebu yang nuna. Bana. Ustaz. Keliru kita pandi. Kan ini ustaz keliru. Oh, keliru deh. Alhamdulillah. Bagi natonya yang yang pakai ingat kan. Jika sekiranya lanjut terus, tapi gak meminjau. Jadi, apakah sanjo sampai nyimak ketina? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah.
Iya, jadi ini pengalaman. Ya, pengalaman. Bukan pengalaman melihat khutbah, tapi melihat kejadian itu. Satu lagi kalau bagi cukup pentingnya. Oh iya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ya terkait isi yang sampaikan pagi. Terkadang jo mungkin atau tidak pernah lihat kejadian yang dari contoh seperti dekatnya pengurus ketika misalnya ada habib sebentar berjalan ini kemana ada masalah di atas apakah batal ki ulun naga Iya. atau mungkin nak kelupaan atau kau pingsan. Ini sebenarnya sebagai purmus. Kita dengan macam menggantikan dia di atas. Karena kadang-kadang mungkinnya kamu aja, tapi kan kalau itu bolanya cuma kan jangan Iya, sampai. jangan sampai terjadi. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak I, apakah boleh kamu menjawab cerita Turki? Tidak kan ikan subhanallah. Ya, karena jangan sampai kita gurtami, salah ngasih banyak lagi sehingga. Jadi jauh kita Karena yang aku gor ya juga subhanallah, tapi tena nanti namang pag subhanallah. Oh iya, iya. Terima kasih. Jadi pertama doa tasyahud. Ya, tasyahud awal menurut penanya ada dua versi yang ditemukan. Dulu waktu masih sekolah hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad, tasyahud awal. Ada yang lengkap sampai innaka hamidum majid, mana ditambah lagi Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya dua-duanya sah. Ya, dua-duanya sah. Dalam doa tasahud itu Pak, sesungguhnya ada 3 yang wajib dibaca dan boleh atau sunnah ditambah doa. Yang pertama yang wajib dibaca adalah doa tahiyat. Yang kedua tasyahud atau syahadat. Yang ketiga salawat. Nah, doa tahiyatnya macam-macam. Ya Bukhari Muslim, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibah. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian Rawahul Muslim, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Ada juga at-tahiyatuz zakiyatu lillah. Ada juga bismillahirrahmanirrahim, zakiyatulillahi dan seterusnya. Jari janji lillahinya. Nah, itu semuanya sahih. Nah, kemudian dalam tarjih yang tarjih paling ini ya dianggap paling kuat at-tahiyatulillahi wassalawatu wattayyibah. Tapi bukan berarti tidak bisa dibaca at-tahiyatul mubarakatuh karena itu juga sahih. Ya. Yang kedua wajib dibaca tasahudnya, syahadatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Ada juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, juga sahih. Baru baca salawat. Ya, yang pendek kan juga sudah baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lengkap salawatnya tentu lebih utama. Lebih utama. Ya, sampai innaka hamidum majid. Ya. Memang yang mendapat syahadah muqaddamun ala ghairi syahadah. Yang mendapat tambahan dan lebih sehingga menjadi lebih sempurna itu dimenangkan. Itu didahulukan daripada yang tidak sempurna. Lalu tambah doa, ya Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Dua ini sanad sahabinya adalah Abu Bakar dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Abu Bakar mendengar Nabi menyuruh baca doa, lalu dalam tahiyat, lalu Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni ad-du'a sa'ada'u bi fis salat." Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang paling dekat kepada beliau. Nah pun nanti sahabat dekat kata mesti diperhatikan tol. Ikat masih ikat kan di sahabat dekat ta. Anu kesimpulannya kada jauh ni sering anu bilang bajingan tu sahabat. Iya. Jadi ini dari orang yang mulia kepada sahabatnya yang paling mulia dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan itu sudah ditarjihkan dalam majelis tarjih. Itu adalah cara kita membaca tasawuf awal. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, tak gini ternyata nipuin insyaallah. Kemana nak kira kita itu? Khutbah Jumat hanya satu kali. Ya. Untuk diingatkan. Ya. Takut balik ke semangat dulu. Sebenarnya dalam hadis sahih, Nabi itu berkhutbah dengan bersemangat. Yang bersemangat. Bahkan ada yang mengatakan merah mukanya. Iya, merah mukanya. Lantang suaranya. Iya. Itu benar. Tapi tegang karena semangat dulu kita kelupa karena lihatlah. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh Haji Tarong mengingatkan sudah benar. Sudah benar. Memang diingatkan. Iya, memang diingatkan. Iya. Kalau di dalam sholat tentu tidak ada cara selain mengucapkan subhanallah. Dia tidak boleh dengan berbicara yang lain. Lebihnya purinangku tantara kata babinsa imang asar lagi jadi di sana. Lalu talun rakaat jina at-tahiyat terakhir tina sigari jamaah karena subhanallah di polisaan untungnya saya remeran nah karena saya dari pindu iya jadi minta kena aja purinangku na tambay tapi hanya karena saya dari pindu batal sholatnya iya. Tapi karena ini khutbah bolehkah kita bicara yang lain? Pernah Umar bin Khattab khutbah lalu ada jamaah yang bicara mempertanyakan sesuatu. Ya, waktu itu yang dipertanyakan adalah pembagian kain, ya, pembagian baju. Ya, dia protes kepada Umar. Ya, berarti boleh berbicara apalagi kalau itu dibenarkan oleh syariat. Dibenarkan oleh syariat pertama untuk kepentingan salat Jumat seperti tadi. Yang kedua darurat, ad-darurat tubihul mahdura ma huwa lil izzati wa biha lid-darurati. Iya. Jadi apa yang kita lakukan sudah benar. Iya, sudah benar. Ingkanya sempat tu iqamat ka harus namar iqamat. Iya. Iya, jangan iqamat dulu baru lanjut. Iya. Baru naik. Iya. Jadi qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu ila akhir hadis. Jadi memang Nabi khutbah Jumat itu berdiri lalu duduk lalu berdiri sehingga salah satu syarat khutbah Jumat adalah berdiri. Ya, jadi salah satu syarat khutbah Jumat kan ada tadi baru rukunnya. Syaratnya juga ada beberapa.
Apa itu syaratnya? Sudah masuk waktu. Iya, sudah masuk waktu. Jadi tak boleh karena tetes sagan tujuh di berita sagan khutbah karena belum masuk. Iya, waktu itu syarat. Iya, dia. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Ya, kemudian ya sudah balik. Ya, mukallaf. Kemudian ada beberapa syaratnya nanti kita kaji. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu sudah benar. Dan lebih benar lagi karena kita nak kirilibatna. Apakah pemahaman? Nah, ya ada kata kelupaan lagi. Iya, ternyata jawabannya hilang. Berarti tak kelupaan aja. Iya, tak kelupaan aja. Iya, memang saling mengingatkan. Pertanyaan ketiga, apa yang kita lakukan kalau tiba-tiba hati berhalangan, pingsan, bahkan meninggal misalnya? Iya. Kalau hati pingsan, meninggal, ya maka digantikan, dilanjutkan saja. Ya, dilanjutkan saja. Kalau sementara khutbah pertama kita selesaikan khutbah pertama. Ya, lanjut baru duduk baru khutbah kedua ya seperti itu. Jadi diantisipasi kalau misalnya pingsan meninggal berhalangan maka diganti ya diganti. Saya kira ini 3 pertanyaan, mungkin masih ada lagi pertanyaan. Iya Ustaz dulu baru masalah khotib, Nabi kan tegas dalam memberikan khotib Jumat. Ada kan di antara para khotib saat memberikan khotbah Jumat, mereka memberikan jemaah untuk ketawa-ketawa. Ada satu. Kedua, dalam para dai atau khotib saya ingatkan harus belajar juga sejarah karena itu tadi masalah Abu Nawas. Ada yang pernah mengaitkan Abu Nawas bersamaan dengan Nabi, padahal Abu Nawas itu beratus tahun dia adalah penasehat Harun al-Rasyid di zaman Khalifah Abbasiyah. Jauh ya. Iya. Oh begitu. Iya, terima kasih. Jadi maksudnya Pak terima dulu diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah asal dari kami pada saat zaman di masjid. Apakah yo asal yang kami punya bagaimana di salat berjamaah. Dan panjo berkompak tenang. Panjo anak-anak asal na. Boleh pernah tahu kenapa ini hitam? Balik. Yang kedua, Ustaz, pernah saya melaksanakan salat berjamaah. Kebetulan saya imam. Saya pada rakaat terakhir, saya lupa itu tahiyat sujud terakhir. Artinya saya saat kali sujud. Sebab kenapa angane jamaahnya karena salah sih. Nanti kamu yo. Iya. Bagaimana kita cukupkan 3 atau cukup 2? Iya, silakan Ustaz. Saya ketik ini pertanyaan supaya tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di khutbah pertama sangat populer seperti begini Pak ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin. Jadi umumnya terutama dari kalangan Muhammadiyah pakai ini
Bakal ini kita boleh biasa nih. Apakah seumpaman jo ini upaya dari Dubai, mana kena dengan jo? Itu dua bagian yang kita sampaikan seumpaman jo hati cinta mata meninggal dan tidak ada seorang pun jemaah yang bisa melanjutkan soalan sebagai tambahan. Apakah saya sampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Jadi sesi 2 ini, bisakah orang lucu-lucu ketika khutbah Jumat? Jawabannya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Jadi, iya, kalau boleh dihindari lah. Bicara biasa saja dihindari. Apalagi khutbah Jumat. Iya. Khutbah Jumat itu punya rukun, mengajak manusia ingat kepada Allah. Ya, jadi tidak boleh kita lucu-lucu khutbah Jumat. Tapi nak tuan tidak sadar aja. Nah karena niat tahu sana malah dari jempaya, malah dari bencana ya, tidak malahnya pun dari Allah Taala. Nah karena batu tsunami ya, nere komporo nanda di bulu kan. Tena pendapat dari bulu kan lepus bulu kan nere senang komporo dari ya. Tena ada sadar karena ada nilai lucunya. Iya, karena banyak yang jatuh ngira komporo naik naung. Iya, jadi mungkin ada juga orang tidak sadar membuat sesuatu yang lucu. Ya, jadi dalam khutbah hindari itu, hindari. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Abu Nawas? Sejatinya tidak pernah. Cuma memang Abu Nawas permantogi tahu. Iya. Dia bagi Abu Nawas ada waktu di pertemuan, tapi pertemuan ustaz, mana aku tanya, adakah para ustaz di sini mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Allah sekarang? Ini Pak Kutanan. Nah kenapa kan ini anda pan ustaz kan ngesing kan apa kau kan Allah Taala di kamar-kamayan. Iya. Jadi nak natin. Nah karena kau nos-nosing kan, nah karena question yang penting aku like romempuri pemimpuan nakaraing. Jadi ratir pemimpuan nakaraing karena tahu Abu Nawas apa yang sedang dilakukan oleh Allah sekarang. Abu Nawas mengatakan Allah sedang memberi izin kepada saya dan menakdirkan saya untuk duduk di sini. Iya, jadi memang apa yang disampaikan benar. Kalau ada yang mengatakan Abu Nawas ketemu Nabi, kebohongan yang nyata. Karena waktu hidup yang jauh berbeda, tidak sezaman, tidak sezaman. Azan bagi tamyiz, memang azan bagi orang dewasa disepakati kebolehannya. Azan bagi mumayyiz atau tamyiz ada ikhtilaf. Sebagian membolehkan, sebagian mengatakan tidak boleh. Jadi amannya punani jatau lompong, maka lebih utama orang besar untuk keluar dari ikhtilaf. Ya, seperti itu. Nah karena ini jatau itu yang kacammu nih. Tidak menakana hayya ala sholat, maka nama hayya ala kalam. Masa saya itu jamu bisa ada perasaan. Kalimat kalau berkata saya ada perasaan, saya itu jamu. Iya, jadi keluar dari ikhtilaf, ya lebih bagus mengambil yang sudah balik seperti itu.
sujud terakhir. Oh, lupa sujud terakhir. Iya. Sujud itu rukun. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau ada rakaat yang kurang sujudnya, maka dia dianggap kurang satu rakaat. Maka yang benar orang tadi, jamaah tadi tambah satu rakaat baru sujud sahwi. Iya, tambah satu rakaat baru sujud sahwi. Andaikan lupa tahiyat pertama, maka sujud sahwi saja. Karena sujud tahiyat pertama itu bukan rukun. Bukan rukun. Kadang-kadang pada lupa tahiyat pertamanya, langsung dimaintain naik. Rakaat ketiga bila rokok berani mati mereka tidak boleh bersumpah deh, maka lanjut saja. Tapi sebentar sujud sahwi. Iya. Tapi karena sujud itu adalah rukun, tidak bisa hanya sujud sahwi, tetapi dia harus tambah satu rakaat. Jadi rakaat yang tidak sempurna sujudnya tidak dihitung. Sama begini Pak, ada orang lupa ruku, maka pas sujud. Kalau masih di rakaat yang sama, maka dia kembali berdiri untuk ruku dan seterusnya. Tapi kalau sudah lewat di rakaat ketiga dan pernah lagi mati makia, tidak golok ke rakaat pertama, maka rakaat pertama tidak dihitung. Berarti dihitung rakaat kedua dan rakaat ketiga. Iya, seperti itu. Karena sudah pindah rakaat, tidak mungkin lagi kembali. Seperti itu. Jadi kejadiannya tadi memang biasanya tuh tak kelupa ya tahu talu ya rekap Pak. Ini betul nggak ajar makmum pisikali jinjo sujud nampak tahiyat. Iya, ingkar itu burki. Subhanallah. Sannai. Subhanallah. Sannai. Tidak maksud sama itu bukan mati. Lidu dapat iman karena nggak pada subhanallah. Iya lagi pemimpin. Padahal nih kan kayak gak ada sujudnya. Ternyata sujud ini. Masya Allah, narasi. Iya. Tetapi tadi tidak diingatkan. Iya. Andai yang ada yang ingatkan, maka kan sudah bagi salam. Tambah satu rakaat. Karena satu rakaat tadi itu tidak terhitung. Iya, tidak terhitung Pak. Semua jamaah. Semua jamaah. Iya. Netong kana katena niasenge. Iya mene matu-matu na pengajian. Iya luar biasa kata pahalana ne ketua cabangan lu, Masya Allah. Iya. Iya. Apalagi nek mandikin. Betul waktu mandikin. Iya. Selanjutnya yang membaca asdaqal hadits itu memang dalam Minhajul Muslim dikatakan Nabi hampir setiap Jumat itu membaca. Iya, saya juga setiap Jumat itu membaca. Selain mengetahui bahwa itu dibaca oleh Nabi, memang guru kita dulu, gurunya di Nabi dan kami semua Kiai Hamid itu selalu ya gurunya Ustadzkah itu Kiai Hamid dulu itu selalu baca itu setiap pengajiannya, dan juga mengatakan bahwa Nabi dulu selalu baca ini. Setelah kami buka kitab, oh memang Nabi selalu baca itu. Iya, dan katanya Bapak tadi ini dibaca oleh Ustaz Muhammadiyah, termasuk beliau sendiri. Waktu beliau juga Ustaz Muhammadiyah kalau begitu. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Iya. Jadi kita baca saja. Iya, kita baca saja. Bagaimana kalau Jumat baru mulai khutbah pertama pingsangi, moterangi, berhalangan tetaki, iya, ngapa janjo? Nanti nak marahin, tina marahin kuliah khutbah dan sebagainya. Memang pacetong jamaah-jamaah pacetong. Maka karena tidak ada khutbah, ya, maka kita salat duhur.
maka kita sholat duhur. Iya, karena tidak ada yang bisa khutbah. Iya, iya. Tapi kalau di Barembang ini tidak boleh lagi begitu karena sudah ada pelatihan baca buku. Iya, sudah ada. Insya Allah ke depan bapak-bapak sekalian kita upayakan untuk para dai ada kuliatul mubalighin 1 kali 1 bulan. Kita kuliah bawa ini, bawa itu, ya bawa pulpen dan sebagainya. Kalau perlu 1 kali 1 tahun kita musyawarah dakwah. Kita musyawarah dakwah. Ya. Musyawarah dakwah itu kita ambil tempat yang orang tidak bisa pulang di Malakaji, di Malino. Ya, 2 hari 1 malam. Ya, itu ada materinya, ada draftnya, termasuk masalah dakwah yang harus dimenahi bersama. Jangan-jangan ini para ustaz jangan sendiri-sendiri. Ya, jangan sendiri-sendiri. Padahal tidak semua bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Iya.